Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah karena di kesempatan subuh kali ini kita bisa kembali melanjutkan sesi rehat subuh dengan topik yang akan dibahas insyaallah, cara tepat dalam menyikapi akal. Dan ini masih membahas seri dari buku Fikih Bermazhab, Pengantar Memahami Cara Beragama. Ini kita akan lanjut di pagi ini insyaallah terkait dengan cara yang tepat dalam menyikapi akal. Namun sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu guru kita Ustaz Amin Nurbaiz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah selesai puasa Syawalnya. Alhamdulillah. Sudah akhir Syawal, udah habis juga kayaknya Ustaz. Sudah habis ya? Atau kapan? Besok kayaknya. Kami nggak ngitung ya. Ya, kayaknya sih Sabtu gitu Ustaz. Sabtu terakhir ya? Kalau enggak salah. Masya Allah, semoga kaum muslimin yang sudah menyelesaikan puasa Syawal diterima oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Insyaallah. Saat ini kita pagi ini mau bahas tentang akal Ustaz ya. Akal ini kan sebenarnya nikmat Ustaz ya. Betul. Kenapa nikmat Ustaz? Ya, itulah pembeda antara manusia dengan binatang. Sehingga dengan akal itu manusia bisa menimbang mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa melakukan perbuatan yang sopan dan yang tidak sopan. Dengan akal manusia merasa malu kalau dia punya aurat ditampakkan. Dengan akal manusia akan merasa malu ketika dia berbuat salah dan menyimpang. Dengan akal manusia bisa merasa malu ketika dia berbuat dolim kepada orang lain. Dan akal inilah yang kemudian menjadi pembeda yang paling kelihatan antara dia dengan binatang. Baik Ustaz, ini kan kalau Allah kasih sesuatu sama kita itu kan jadi milik kita gitu Ustaz ya. Berarti kan boleh dong Ustaz suka-suka kita. Sama kayak nanti kalau kita bahas harta gitu ya. Kalau kita sampaikan ini ndak boleh, itu ndak boleh. Komentar orang kan ya harta-harta saya kok, situ yang ribet. Nah sama Ustaz, nanti kalau dibilang Pak, ini kan kita mau ngasih beberapa tips gitu Ustaz ya, terkait dengan cara, ini nih akal nih cara yang benar nih makainya begini nih, apalagi urusan agama. Terus ntar ada yang komentar Ustaz, maksudnya ya akal-akal saya kok, kenapa sih itu yang ribet gitu. Itu gimana Ustaz kalau seperti itu nanti tanggapan? Ya, sebenarnya prinsipnya sama dengan cara menyikapi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Allah memberikan kelebihan kepada manusia dengan aneka properti yang dia banggakan. Al-Jadd. Baik bentuknya harta, jabatan, kemudian kekuatan fisik, termasuk juga akal. Dan Allah katakan dalam, atau bagian dari prinsip yang diajarkan Nabi SAW dalam zikir yang beliau baca, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan pemilik properti yang dibanggakan, al-jadd, apapun bentuknya, tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah kuasa untuk mencabut itu setiap saat. Allah kuasa untuk menghentikan fungsi itu setiap saat. Ini yang perlu kita pahami. Maka ketika nikmat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sifatnya bukan kepemilikan 100%. Terbukti Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bagi hamba dalam menikmatinya. Ada orang punya harta tapi dia nggak bisa menikmatinya. Ada orang yang punya, apalagi misalnya, punya jabatan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia post-power syndrome, pada waktu dia masih menjabat, tapi di bagian akhir, dan dia sudah tidak punya kesempatan untuk melanjutkan, biasanya dia sudah mulai tidak ditaati lagi. Karena orang sudah tidak punya kepentingan dengan orang ini. Dan dia masih menjabat, tapi dia sudah nggak didengerin. Dan aneka properti yang lainnya. Ada orang punya kekuatan fisik tapi dia tidak bisa memfungsikan. Sehingga ini salah satu di antara bukti bahwa kepemilikan manusia itu tidak kemudian berlaku selamanya, dan pada kondisi tertentu dia akan terhenti untuk memanfaatkannya. Oleh karena itu, sebagai turunannya adalah bahwa ketika manusia itu memiliki, maka dia dibatasi oleh aturan.
Saya punya fisik, saya punya mata, punya telinga, punya tangan. Boleh nggak ini saya potong-potong tak masak? Kemudian misalnya tangan saya potong, terus saya cacah-cacah, dimasak tak makan. Nggak boleh. Saya punya duit, punya harta. Boleh nggak kemudian itu saya bakar dengan seenaknya? Nggak bisa. Bahkan misalnya kalau kita menyebut bahwasanya nyawa ini adalah milik kita nggak boleh bunuh diri. Orang yang bunuh diri, dia melakukan perbuatan dosa besar dan akan ada konsekuensi yang berat setelah dia mati. Demikian pula akal. Ketika kita sadar bahwasanya ini termasuk di antara properti yang menjadi kelebihan manusia, manusia tidak bisa menggunakan akal itu seenak dia. Ada batasan yang harus dia jaga dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Kira-kira apa, Ustaz, batasan atau aturan? Karena tadi kan berarti ketika Allah kasih nikmat gitu ya. Ini nikmat ini sudah dilengkapi dengan paket istilahnya aturan main gitu, Ustaz ya. Cara makainya atau batasan-batasan tadi yang Ustaz sampaikan. Nah, apa sebenarnya, Ustaz, batasan ini yang Allah kira-kira inginkan gitu terhadap pemilik akal, dalam hal ini manusia tadi, seperti itu? Ya, intinya begini, dalam semua nikmat itu tidak boleh dipakai untuk maksiat, intinya itu ya. Dan tidak boleh dipakai untuk tindakan melampaui batas. Itu prinsip. Karena itu, ketika akal dipakai untuk maksiat, misalnya merencanakan kemaksiatan, itu kan tugas akal. Ketika manusia mau bermaksiat, tugas gimana bisa merencanakan kemaksiatan, akal yang berperan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan salah satu contoh yang terjadi di masa jahiliyah, Al-Walid bin Mughirah. Pada waktu Nabi SAW diutus, lalu orang-orang musyrikin dengan kompak, kecuali beberapa orang yang beriman, mereka orang-orang musyrikin ini ingin menjatuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Al-Quran dan juga kepercayaan masyarakat kepada Muhammad, karena beliau secara karakter tidak ada celah untuk dihina, tidak ada celah untuk dicela, sehingga mau disebut pendusta nggak bisa, mau disebut sebagai tukang sihir nggak bisa, disebut dukun nggak bisa, mau disebut apa lagi? Orang gila. Orang gila juga beliau bukan gila, dan aneka celah-celah yang lain sudah tutup semua. Maka Al-Walid bin Mughirah itu bertugas untuk mikir. Sehingga banyak orang yang datang ke Al-Walid bin Mughirah. Apa kira-kira yang bisa kita katakan untuk Al-Quran? Dan dia adalah orang yang paham syair, ngerti perbedaan antara ucapan dukun dan bukan dukun, ngerti perbedaan antara kalimat sihir dan bukan sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innahu fakkara wa qaddar, faqutila kaifa qaddar, thumma qutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basa. Dia berpikir dan mau menetapkan apa kalimat yang cocok. Dia berpikir. Jadi Al-Walid bin Mughirah itu berpikir, kira-kira apa sih yang kalimat yang cocok untuk Al-Quran? Nah, ini contoh, dia menggunakan akal, tapi untuk berbuat maksiat. Kadang dalam kegiatan dakwah yang disampaikan oleh para asatidzah Ahlussunnah, mereka mengakui yang disampaikan ini benar. Al-Quran bilangnya seperti itu. Hadis Nabi SAW menyampaikan juga seperti itu. Tapi karena kebencian pada dirinya kepada orang ini yang menyampaikan ini, dia merancang apa sih kalimat yang cocok sehingga agar dakwah ini bisa ditahan. Akhirnya dia berpikir, sebut teroris. Oh bukan, mereka bukan teroris. Mereka mengajarkan bagaimana bersikap baik kepada tetangga, bersikap baik kepada masyarakat, bersikap baik kepada pemerintah. Mana mungkin teroris? Dan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak punya prinsip melawan pemerintah. Mereka bukan teroris. Oh berarti kita kasih label radikal. Indikasi radikalnya apa? Mereka keras ini. Dah kok nyatanya mereka lemah lembut. Kalimat-kalimat yang disampaikan, kalimat yang lemah lembut, enak didengar, nyaman. Dan bahkan ada sebagian orang yang bisa menikmati ketika kajian sampai merem kan gitu. Saking lembutnya. Jadi kalau ini disebut radikal nggak cocok. Baik, kita sebut
bibit radikal. Jadi radikal nggak cocok disebut bibit. Ini bibit-bibit radikal. Berangkat dari sinilah kemudian nanti akan muncul radikalisme. Jadi ketika mereka kebingungan untuk memberikan label, mereka itu bolak-balik ngasih label. Sebut teroris nggak cocok, sebut radikal nggak cocok, disebutlah bibit radikal. Itu kan akal yang bermain. Nah, ketika itu digunakan untuk menyudutkan sesama kaum muslimin tanpa landasan yang benar, ya bisa kita sebut ini akal untuk maksiat. Sebab akal ini difungsikan bagaimana caranya agar merusak citra kaum muslimin, merusak kepercayaan masyarakat kepada tokoh-tokohnya, sementara dia tidak punya bukti yang bisa dijadikan sebagai standar. Baik, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan melampaui batas. Jadi kalau melampaui batas, nanti jadinya dia ghulu. Setiap tindakan melampaui batas kan ghulu. Ghulu terhadap akal mungkin nggak Pak? Sangat mungkin. Sehingga orang ketika ghulu terhadap akal, dia menggunakan akalnya itu tanpa batas. Saya boleh berpikir A, boleh berpikir B. Akhirnya seperti kemarin, membuat teori tentang Tuhan dengan menggunakan akalnya. Tuhan itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ahlul kalam itu membuat teori tentang Tuhan. Jadinya ketika ada teks dari dalil, ditakwil semuanya. Karena ini tidak sejalan dengan teorinya. Jadi dia buat postulat dulu tentang Tuhan, teori tentang Tuhan, sudah. Lalu ada teks dalil tentang Tuhan, ini semuanya ditakwil. Seperti ada saringan di depannya. Oh, yang kayak gini tidak boleh, maknanya seperti ini. Yang kayak gini tidak boleh, maknanya seperti ini. Maka mereka menjadikan akal sebagai standar, sementara Al-Quran dan hadis harus mengikuti akal. La haula wa la quwata illa billah. Nah, ini akal yang disikapi, tapi sampai pada titik melampaui batas. Baik, Ustaz. Ini gimana dengan ini, Ustaz? Dengan ijtihad, Ustaz? Kalau ijtihad itu kan ukurannya akal, Ustaz, ya? Maksudnya betul, udah nggak pakai dalil lagi. Artinya kita masuk ke tahapan ijtihad itu pada saat kita menghadapi kasus dalil Al-Qur'annya nggak ada, nasnya nggak ada gitu ya. Akhirnya kemudian dibuatlah kesimpulan atau keputusan, ini boleh, ini tidak boleh. Itu kan mainnya istilahnya kalau kita apakan ya akal gitu saja, logika. Kemudian ini masuk nggak masuk begini-begini itu kan istilahnya pakainya akal gitu. Artinya berarti kan sebenarnya ada ranah-ranah di mana akal dikasih kesempatan tuh masuk gitu ya. Nah, ada di satu sisi tadi katanya kan dia nggak boleh melampaui batas gitu. Nah, makanya sebagian orang itu masuk dari sisi ini, Ustaz. Artinya, loh enggak, ini ijtihad kami gitu loh. Sebagaimana dahulu ulama bisa ijtihad, ya kita ijtihad juga gitu. Karena kalau kita harus terkungkung, nah, kurang lebih gitu ya bahasanya. Maksudnya terkungkung dengan teks gitu ya. Kapan Islam ini maju gitu, Ustaz? Kapan kita berkembang gitu? Makanya kita di zaman sekarang ini butuh ijtihad baru gitu. Di mana ijtihad ulama fikih terdahulu itu cocok untuk zaman mereka, Ustaz. Itu sekarang kan zaman taghayyur azmina wal amkina gitu ya, wal ahwal gitu. Artinya ini udah berubah, Ustaz. Maka kita butuh ijtihad baru. Nah, bagaimana posisi batas tadi, Ustaz? Mana yang bisa lewat atau tidak lewat gitu? Baik, kaitannya dengan ijtihad. Tadi kami tidak menegaskan dan tidak menyatakan bahwa tidak boleh menggunakan akal ya. Tapi kan tadi yang disampaikan adalah di batas mana terjadi pelanggaran akal. Kita sebutkan contoh pelanggarannya. Dipakai untuk mikir maksiat, menggunakan akal melampaui batas, itu pelanggaran akal. Sebagaimana ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap nikmat yang lain. Pelanggaran terhadap harta, hartanya dipakai maksiat, atau menjadikan harta sebagai standar yang melampaui batas. Apapun harus harta, apapun harus menguntungkan. Kalau enggak, ini enggak mau dilakukan, misalnya. Itu contoh orang yang terlalu kedonyan, ya. Terlalu bernafsu terhadap harta, sehingga harta jadikan standar segalanya. Baik, kembali ke akal. Akal boleh nggak digunakan? Boleh. Kalau tadi dikasih contoh
proses ijtihad. Betul, proses ijtihad itu bagian dari penggunaan akal. Tapi itu ada aturannya. Bagian yang bukan ranah ijtihad tidak boleh dijadikan objek ijtihad. Misalnya, beristihad tentang Allah, itu bisa nggak? Saya mau berbicara tentang Allah. Dengan apa, Pak? Dengan istihad saya. Bapak dari mana tahu? Dan beristihadnya menggunakan apa? Bahan baku apa gitu ya? Anda beristihad tentang Allah itu pakai apa? Kalau tentang hukum, kan pakai dalil hukum. Terus tentang Allah pakai apa? Ya pakai nas-nas tentang Allah. Nas-nas tentang Allah kamu apain? Ditakwil semuanya. Kalau ini yang disebut istihad, ini bukan istihad jadinya. Ini bukan ranah Bapak untuk apa? Untuk beristihad. Saya kasih contoh seperti ini ya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu tentang Allah. Kita sepakat itu kan? Karena kita tidak melihat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Kita bukan nabi yang pernah mendengarkan suara Allah sebagaimana Musa alaihissalam yang berbicara langsung dengan Allah. Demikian pula kita tidak melihat hal gaib yang Allah sembunyikan. Lalu Allah bercerita tentang dirinya. Allah bercerita tentang dirinya. Misalnya Allah bercerita Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman berada di atas arsy. Itu kan Allah bercerita. Allah bercerita misalnya Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci zat yang berada di tangannya segala kerajaan. Dan aneka cerita yang lainnya yang Allah sebutkan tentang dirinya. Lalu ketika itu ditakwil, berarti kan kalimat ini tidak bisa dipahami secara tekstual. Ketika kalimat itu tidak bisa dipahami secara tekstual, kemudian Anda takwil, maka semua tekstual ini nggak jelas. Teks ini semuanya nggak jelas. Serba takwil itu sama dengan menuduh, semuanya jadi nggak jelas. Itukah yang disebut istihad? Oh ini nggak kayak gini, ini maknanya seperti ini. Jadi semua teks tuh, ini bukan A, ini X, ini bukan B, ini Y. Jadi kalimat A dimaknai X, kalimat B dimaknai Y. Kalau itu keterusan, jadi semua kalimat ini nggak jelas. Maka orang yang punya prinsip semua ayat akidah wajib ditakwil, berarti semua ayat akidah nggak jelas. Karena takwil itu kan tidak sesuai dengan makna teksnya. Ini nggak jelas, akhirnya dibuat takwil. Wallahu alam. Makanya prinsipnya begini, kalau itu bukan ranah ijtihad ya, jangan digunakan ijtihad. Terus kita bicara tentang masalah pengembangan ijtihad. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Terutama untuk kasus yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW. Kalau kasusnya sudah ada, ya tinggal kejadian dulu, hukumnya diterapkan untuk kejadian sekarang. Karena kita kan menggunakan metode kias ya. Metode kias, analogi. Kejadian yang baru disamakan dengan kejadian yang lama. Ketika kejadian yang lama ada penjelasan hukumnya, berarti hukum di kejadian lama berlaku untuk kejadian yang baru. Wallahu a'lam. Baik, berarti istilahnya tetap boleh ijtihad, tapi ya ada aturan main gitu saja. Jelas ya, nggak ada istilah ijtihad kemudian terserah kita, itu nggak ada. Justru ini ilmu usul fikih yang disepakati oleh semua pemeran dalam hal ini. Saya yakin ya, mereka dapat istilah ijtihad itu kan dari ilmu usul fikih. Jadi mereka belajar itu. Itu meletakkan pondasi seperti apa sih orang ketika mau berijtihad. Dan di buku ini ada, di buku fikih bermadzhab, saya cantumkan tentang fikih ijtihad. Meskipun sasarannya untuk masyarakat awam, tapi maksud kami adalah mengenalkan seperti apa sih batas ijtihad dan seperti apa ulama mujtahid. Jadi orang biar nggak salah paham. Misalnya pelawak disebut mujtahid. Ini nggak cocok untuk disebut mujtahid. Dia itu dagelan, pelawak misalnya. Tapi disebut mujtahid. Jadinya kan yang tidak berhak dikasih label berhak. Yang berhak justru disingkirkan dan dianggap ini nggak berhak.
Karena orangnya tidak tahu dan tidak bisa memposisikan seperti apa ijtihad yang benar. Baik. Nah, ini sebenarnya cukup melenceng ini dari buku ya. Kalau saya ingin memberikan beberapa penekanan ya. Pertama, bahwa akal itu nikmat yang nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Salah satu di antara ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, yauma tublas sarair. Pada hari di mana semua rahasia itu akan dibongkar. Termasuk rahasia yang tersimpan dalam batin. Sehingga apa yang dalam pikiran manusia akan dibongkar oleh Allah Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, nikmat harus digunakan sesuai dengan porsinya. Sehingga tidak boleh terlalu disikapi berlebihan. Tadi sudah kita sampaikan ya. Karena itu, akal ini kan mencerna dalil. Maka sebenarnya bahan bakunya adalah dalil. Perkaya bahan baku, perbanyak kamu memiliki bahan baku, agar nanti kamu bisa membuat kesimpulan yang benar dari dalil-dalil itu. Sehingga banyak mempelajari Al-Quran, hadis Nabi SAW. Kemudian dengan akalmu pahami itu sesuai dengan pemahaman yang sehat dalam masalah ini. Di sini ada pesan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Iyyakum wa ashabar ra'yi fa innahum a'da'us sunan. Fa innahum a'da'us sunan. Fa innahum a'da'us sunnah. Kalau dibaca mufrad ya. Fa innahum a'da'us sunan. Waspadalah kalian terhadap para pemuja akal, karena mereka musuhnya dalil. Disebut oleh Umar musuhnya sunnah. Artinya musuhnya dalil. Sunan di sini maksudnya adalah dalil-dalil dari Nabi SAW. Ayathumul ahaditsu ayyahfazuha. Mereka kesulitan untuk menghafal hadis. Faqalu birra'yi, lalu mereka berbicara dengan murni logika. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka menyimpang dan mengajak orang lain untuk menyimpang. Kalau bahasa yang lainnya, mereka sesat dan menyesatkan. Baik. Dan itu bisa kita lihat, ada banyak orang yang ceramah dari awal sampai akhir nol dalil. Tapi terus dia menyampaikan itu pakai apa? Ya semuanya pakai akal, pakai logika. Terus didengerin sama orang lain. Dia memang pintar nyusun kalimat, sehingga enak didengerin. Cuman apa yang dia sampaikan ini, kalau bahasa kita ya, ibarat es cendol gitu, sudah nggak ada saripatinya. Karena dia hanya menyampaikan kalimat-kalimat yang teratur, misalnya menurut dia, dan enak didengar. Tapi tidak ada poin penting yang bisa dicatat. Yang kira-kira, oh ini jadi prinsip saya, ini jadi prinsip saya. Nggak ada. Karena dia tidak pakai dalil. Nah, kita dalam beragama itu kan bergerak karena dalil. Kenapa saya harus A, kenapa saya harus B? Alasannya, landasannya dalil. Logika mencerna dalil itu untuk dipahami dengan benar. Lalu manusia bisa mempraktekkan sesuai dengan kesimpulan yang dia miliki. Makanya seharusnya kan belajar bahan baku dulu kan gitu ya. Baru kemudian di logika, dengan logika yang sehat, akhirnya dia bisa membuat kesimpulan yang benar. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayat humul ahaditsu ayyahfazuha. Mereka kesulitan untuk menghafal banyak hadis. Faqalu birra'yi fadallu adallu. Akhirnya karena nggak punya dalil, semuanya pakai logika. Dan sangat mungkin untuk ngawur karena bertentangan dengan dalil. Baik. Lalu di sini ya, kalau sudah ada dalil, seharusnya logika berhenti. Jangan membuat pernyataan yang berbeda dengan dalil. Tapi pahami dalil yang ada dengan logika kamu untuk mendapatkan kesimpulan yang sehat, kesimpulan yang benar dengan logika yang sehat. Seperti di sini ada nasihat yang disampaikan oleh sahabat Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ayyuhan nas, ittahimu ra'yakum ala dinikum." Wahai para jamaah, salahkan logika kalian ketika berbenturan dengan ajaran agama kalian. Laqad ra'aituni yawma abi jandal walau astati'u an arudda amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la radattuhu.
Aku teringat saat kejadian Abu Jandal. Andai aku bisa mengulang sejarah Rasulullah SAW, tentu aku akan mengulanginya. Baik. Sehingga dalam kejadian Abu Jandal itu ada yang aneh. Karena Nabi SAW waktu itu membuat atau memberikan saran kepada Abu Jandal, tapi Abu Jandal membuat keputusan yang berbeda. Jadi begini, kejadian Abu Jandal ini kan kejadian pasca perjanjian Hudaybiyah. Dalam poin perjanjian Hudaybiyah itu ada ketentuan, jika ada orang musyrik dari Mekah yang ke Madinah untuk masuk Islam, maka harus dikembalikan. Akhirnya Abu Jandal ini ternyata orang yang pertama kali mengalami seperti itu. Dia datang dari Mekah menuju Madinah untuk masuk Islam. Dikejarlah oleh keluarganya yang masih kafir. Sampai tiba di Madinah. Lalu Abu Jandal masuk Islam. Kemudian berdasarkan kesepakatan di Hudaybiyah harus dikembalikan. Akhirnya dua orang tadi dari utusan orang musyrikin menemui Nabi SAW. Ini yang pertama. Harus sesuai dengan isi perjanjian. Abu Jandal tidak mau. Saya tidak mau untuk dikembalikan. Nanti nasib saya gimana, sudah masuk Islam, kembali ke Mekah, ya bisa disiksa nanti. Ya. Akhirnya di perjalanan, dua orang ini dibunuh oleh Abu Jandal. Lalu Abu Jandal pergi dan beliau menetap di pesisir pantai. Ya, entah di daerah, mungkin di sekitar Jeddah atau daerah mana. Akhirnya itu jadi sunnah. Jadi apa ya? Jadi kebiasaan. Setiap kali ada orang musyrikin yang masuk Islam pasca perjanjian Hudaybiyah, datang ke Madinah masuk Islam, terus gabung dengan Abu Jandal. Terus seperti itu sampai jadi kampung di situ. Nah ini disebutkan oleh Sahal bin Hunayf. Ini kok kejadian aneh. Tapi ini secara agama tidak salah. Karena Nabi SAW sudah mengembalikan. Nah masalah orang ini mau kembali ke Mekah atau dia melipir tinggal di tempat yang lain, terserah dia. Begitu. Wallahu a'lam. Insyaallah. Tadi sebenarnya kaitan sama ijtihad itu ngarah ke poin ini sebenarnya. Tadi kan artinya ada ranah-ranah yang logika harus stop gitu ya. Betul. Ketika tapi, sudah ada dalil. Iya, ada dalil. Makanya kan nanti kalau ada nas ya nggak bisa ijtihad dia di situ kan ya. Tapi kalau memang nggak ada, sebenarnya kalimat itu tidak berlaku mutlak ya. Kita mendapatkan nas. Lalu nas ini kesimpulannya apa, itu kan hasil ijtihad. Maka terkadang ada satu nas yang sama atau satu dalil yang sama. Saya tidak sebut nas ya. Karena nas kan sudah tidak ada lagi peluang makna yang lain, kemungkinan makna yang lain, hanya ada satu kemungkinan makna. Kalau nas ada dalil dipahami oleh ulama, yang satu memahami A, yang satu memahami B, itu mungkin. Sehingga terjadi khilaf di antara mereka. Nah, jadi ijtihad mungkin saja dilakukan untuk memahami dalil. Nah, baik Ustaz, ini waktu sudah menunjukkan 6.15, apa kita lanjut atau? Ini ada nasihat yang disampaikan oleh Umar Ibnu Taimiyah kepada Ibnu Qayyim. Jadi di judul jangan gampang menerima ucapan orang lain. Okay. Pokoknya setiap orang yang bicara ditelan, setiap orang bicara ditelan. Akhirnya orang itu kan jadi seperti spon. Ya, ini ada sebuah nasihat ya. Kata Syekhul Islam kepada muridnya Ibnu Qayyim, la taj'al qalbaka lil iradati wa syubhati mithla safinja. Jangan kau jadikan hatimu seperti spon yang bisa menyerap semuanya. Sehingga setiap perkataan orang diserap. Bahkan sampai syubhat-syubhat diserap semuanya. Fayatasharrabaha, sehingga semuanya diserap. Fala yandoha illa biha. Nah, spon itu kalau menyerap sesuatu terus diperes, yang keluar apa? Ya, serapan tadi. Sesuai yang diserap. Jadi ilustrasi yang beliau sampaikan ini bagus sekali ya. Pikiran kita
itu akan mengeluarkan sesuai dengan apa yang diserap. Ya. Sehingga ketika spon itu menyerap susu, maka dia diperes keluar susu. Ketika spon menyerap jeruk anget, ya, diperes keluar cairan jeruk. Tapi dingin. Tapi dingin, ya. Dan demikian pula ketika dia menyerap air, yang keluar adalah air. Maka dia mengeluarkan sesuai dengan apa yang diserap. Lalu kata beliau, walakini ja'alhu kazzujaja al-musmata tamurru asyubhatu bidhahiriha wala tastaqirru fiha fayaraha bisafaiha wa yadfa'uha bisalabatiha. Tapi jadikan hatimu seperti cermin yang keras. Cermin yang tebal misalnya. Ya, dan memang yang namanya kaca itu kan benda keras. Tamurru syubhatu bidhahiriha. Syubhat itu lewat di depannya. Ya. Tapi la tastaqirru fiha, tidak bisa masuk. Fayaraha bisafaihi wa yadfa'uha bisalabatihi. Cermin bisa melihat syubhat itu karena dia jernih sehingga bisa melihatnya. Tapi syubhat itu tidak bisa masuk karena kerasnya cermin ini. Wa illa fa idza asyrabta qalbaka kulla syubhatin tamurru 'alaiha sarat maqarran lisyubhat. Karena jika hatimu itu menyerap semua syubhat yang masuk, maka hatimu akan menjadi bentengnya syubhat, tempat tinggalnya syubhat. Sarang. Sarang. Jadi sarangnya syubhat. Jadi ketika orang terlalu sering mendengarkan syubhat, diterima, maka jadi sarang syubhat. Terakhir mungkin saja, sebagian orang itu beranggapan dia itu kaca, Ustaz. Oh enggak apa-apa, ini saya tuh anti atau saya tahan ini, Ustaz. Jadi kalau hadapan sama syubhat itu saya bisa pilah gitu. Akhirnya dia dibilang nantang enggak juga gitu ya. Tapi artinya dia mengasumsikan dirinya ini kaca bukan spon gitu loh. Artinya ya logikanya atau nasihatnya Ibn Taimiyah tadi dia masuk gitu saja. Tapi sebenarnya sikap yang tepat gimana Ustaz gitu? Kita terhadap syubhat. Apakah walaupun mungkin ada yang menyadari kayaknya saya ini kaca deh gitu. Tapi tetap aja nggak usah dekat-dekat lah sama syubhat atau gimana Ustaz? Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Kalau nggak Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan bin Uyainah. Al-qulubu dha'ifah wasyubhatu qattafah. Hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Jadi pemikiran yang menyimpang yang disampaikan oleh orang itu memberikan bekas bagi hati. Dan hati kita itu lemah. Maka pemikiran itu menyambar-nyambar untuk masuk ke dalam hati. Sehingga kalau telinga kita ini dibebaskan mendengarkan apapun yang aneh-aneh dan nyeleneh-nyeleneh itu, lambat laun akan berpengaruh bagi batin. Makanya akan lebih baik dihindari daripada didengerin. Saya seperti cermin yang nanti bisa menolak aneka syubhat itu. Nggak jaminan. Dari mana kamu tahu hatimu seperti cermin? Bisa jadi seperti spon. Akhirnya ketika selesai kajian di tempat Ustadz Ahlussunnah, dia cari referensi di tempat yang lain, terus terpengaruh syubhat, lapor ke Ustadz. Ustadz, kemarin saya mendengarkan kayak gini, itu benar nggak sih? Itu benar nggak sih? Kayak gitu terus tiap hari. Masya Allah, kasihan orang ini. Dia belajar agama nggak seberapa, tapi sudah mendengarkan aneka penyimpangan yang jumlahnya banyak. Dan itu membuat dia jadi semakin ragu. Maka syubhat itu menyebabkan keyakinan dia jadi semakin dangkal. Makanya kita bisa sebut syubhat adalah upaya pendangkalan ideologi, akidah yang dimiliki oleh manusia. Baik, Masya Allah. Ini cukup jelas, Insya Allah, kaitan dengan Alhamdulillah. tadi kan dimulai dari memposisikan akal sebagai nikmat, lalu kemudian aturan yang Allah terapkan, juga kemudian ketika dihadapkan dengan nas ataupun dalil, akal mestinya tahan gitu saja. Ya. Dan kemudian tadi yang terakhir adalah nasihat supaya tidak terima setiap ucapan demi ya menjaga akal sehat mungkin saja.